manajemen operasional itu adalah seni dan ilmu untuk mengelola proses produksi dan layanan perusahaan dalam memaksimalkan aktivitas dan manajemen operasional itu memiliki aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya perusahaan. Kemudian ada strategi dalam manajemen operasional. Strategi dalam manajemen operasional yaitu ada lean manufacture. Lean manufacture adalah strategi yang berfokus pada pengurangan pemborosan suatu produk. Kemudian ada Six Sigma, yaitu dalam perusahaan pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan kualitas produk yang tinggi dan meminimalkan cacat. Kemudian ada manajemen proses bisnis, yaitu analisis dalam strategi perusahaan untuk meningkatkan suatu produksi secara efektif yang berkelanjutan. Kemudian ada just in time, yaitu adalah peningkatan suatu analisis efektivitas dan pengurangan intemporitasasi, yaitu pengurangan suatu produk dengan menerima barang apabila akan melaksanakan total quality management, yaitu total keseluruhan dari suatu kegiatan produksi, yaitu dengan partisipasi semua anggota yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian ada teknologi yang ada dalam manajemen operasional. Teknologi yang ada dalam manajemen operasional yaitu ada perangkat lunak, ada Internet of Things, analisis data dan big data, ada otomatis dan robotik, ada kecerdasan buatan atau AI, dan itu machine learning. Contoh dari manajemen operasional, contohnya ada pada Toyota, yaitu penggunaan lean manufacture dan Kaizen, yaitu dalam ini adalah peningkatan kegiatan yang secara berkelanjutan. Dalam lean manufacture yaitu peningkatan pengurangan pemboros. Kemudian ada perencanaan dan pengembangan produk. Perencanaan pengembangan produk ini ada barang itu berwujud, dapat disimpan, kemudian barang itu dapat diproses menggunakan mesin. Barang itu proses produksi dan konsumsinya itu tidak dapat dilakukan di waktu yang sama. Ada kualitasnya itu yaitu objektif, kemudian kualitasnya objektif karena ukuran-ukuran yang ada. Kemudian ada atribut seperti harga, barang, dan lain-lain, itu jelas sifatnya. Kemudian pasarnya itu luas. Ada jasa itu tidak dapat disimpan, jasa itu tidak dapat disimpan, kemudian jasa itu tidak berwujud. Proses produksinya itu menggunakan faktor manusia. Proses produksi dan konsumsinya itu kualitasnya itu subjektif, yaitu adanya pengguna jasa, kemudian pasarnya itu masih pasar lokal. Langkah-langkah perencanaan barang dan jasa. 1. Pemunculan gagasan. Pemunculan gagasan dapat dilakukan dari
berdasarkan pemilik dan manajer. Dari luar perusahaan itu berdasarkan kebutuhan atas suatu barang dan jasa. Pembuatan barang dan jasa ini dapat berdasarkan wawasan pasar atau market oriented dan wawasan teknologi, yaitu teknologi market oriented. Yang kedua, penyaringan gagasan. Penyaringan gagasan yaitu mempertimbangkan tujuan dan misi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan dan penyajian. Tahapan penyaringan menghasilkan satu atau beberapa gagasan yang kemudian layak untuk diwujudkan. Yang keempat adalah pembuatan dan rancangan akhir ada penghasilan pedoman akhir atau tetap yang digunakan untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Kemudian sumber gagasan produk. Sumber gagasan produk ini ada sumber internal, yaitu sumber yang berdasarkan bagian penelitian dan pengembangan yang pertama. Yang kedua ada konsultan pemasaran dari kerja suatu perusahaan, ada tenaga penjual, ada peran dari seluruh pihak yang ada dalam perusahaan, kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor eksternal dari kecenderungan pasar, dari barang yang dikeluarkan pesaing, dari komplain dan masukan yang di pelanggan,